Antara April 1971 hingga September 1972, Washington DC diteror oleh seorang pembunuh berantai yang sampai saat ini hanya dikenal sebagai Freeway Phantom. Ia dikenal secara brutal memperkosa dan membunuh 6 gadis yang berusia antara 10 sampai 18 tahun dan semuanya adalah orang keturunan Afrika Amerika. Mayat mereka ditemukan di sepanjang jalan raya dan jalan bebas hambatan antara DC dan Maryland. Banyak yang berpendapat bahwa kasus tersebut akan menerima banyak liputan media dan polisi jika seandainya saja para korban-korban itu berkulit putih. Pada saat itu, mayoritas DC memang berkulit hitam, sementara kepolisian 60% berkulit putih. Selain itu, pihak kepolisian tengah menghadapi skandal Watergate membuat keluarga para korban ini bertanya-tanya, mengapa anak-anak mereka tidak lebih penting bagi pihak berwenang. Watergate adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan serangkaian skandal politik Amerika Serikat yang menginginkan pengunduran diri Presiden Richard Nixon dan mengakibatkan krisis konstitusi yang menghebohkan pada tahun 1970-an. Korban pertama dari Freeway Phantom adalah Carol Spink yang berusia 13 tahun yang pada April 1971 diculik dalam perjalanan menuju sebuah toko. Tubuhnya ditemukan 6 hari kemudian yang dibuang di sisi jalan tol. Dia telah diperkosa dan dicekik sampai mati. Sekitar 6 minggu kemudian, pada awal Juli korban kedua ditemukan. Adalah Darlenia Johnson yang berusia 16 tahun yang sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja. Dia ditemukan sangat dekat dengan tempat di mana tubuh Carol Spink ditemukan. Namun para penyelidik tidak dapat menentukan penyebab kematian karena tubuh itu telah membusuk. Lebih dari 2 minggu kemudian, si pembunuh menyerang lagi. Korbannya adalah Brenda Crockett yang berusia 10 tahun, yang sedang disuruh ibunya pergi ke toko. Kali ini agak berbeda. Brenda membuat 2 panggilan telepon ke rumahnya saat ia tengah ditemani oleh pembunuhnya. Adik perempuannya menjawab panggilan pertama. Brenda mengatakan kepadanya bahwa dia dijemput oleh seorang pria kulit putih dan sedang dalam perjalanan pulang dengan taksi. Namun, sebelum saudara perempuannya sempat menjawab, Brenda mengucapkan selamat tinggal dan menutup telepon. Panggilan kedua yang dilakukan Brenda dijawab oleh pacar ibunya, yang dia beritahu di mana dia berada, kali ini di rumah orang kulit putih itu. Ketika dia mencoba menanyai Brenda lebih lanjut, Brenda menutup telepon seperti yang dia lakukan dalam panggilan telepon pertamanya. Itu terakhir kalinya mereka berbicara dengan Brenda. Dia ditemukan hanya beberapa jam kemudian di sisi jalan tol. Dia telah diperkosa dan dicekik dengan syal. Komunitas Afrika Amerika Washington DC sangat ketakutan karena hal tersebut. Modus si pembunuh jelas, dia menculik gadis-gadis kulit hitam muda yang tak berdaya yang biasanya keluar melakukan kegiatan sehari-hari yang normal, seperti pergi bekerja atau ke toko. Mereka diperkosa, dicekik, kemudian dibuang di sepanjang jalan bebas hambatan. Kemudian, tanggal 1 Oktober si pembunuh menyerang untuk keempat kalinya. Kali ini korbannya adalah Nenomosia Yates yang berusia 12 tahun, yang sedang pulang dari toko kelontong ketika ia hilang. Dalam beberapa jam tubuhnya ditemukan di sisi jalan tol, dia juga diperkosa dan dicekik. Setelah pembunuhan ini, si pelaku kemudian dijuluki sebagai Freeway Phantom dikarenakan pilihan lokasinya untuk membuang tubuh korbannya. Pada 15 November ditemukan mayat lainnya. Brenda Woodward adalah korban tertua dengan usia 18 tahun. Kali itu kejadiannya malam hari ketika si pembunuh menyerang. Brenda sedang makan malam dengan temannya, orang yang terakhir kali melihatnya ada di halte bus. Kemudian pada dini hari tanggal 16 November, polisi menemukan mayatnya.
sekali lagi di sisi jalan tol. Si pembunuh sedikit mengubah taktiknya kali ini. Brenda telah diperkosa dan ditusuk serta dicekik. Pembunuhnya telah melepaskan mantelnya dan meletakkannya di atas tubuhnya. Di saku mantel sebuah catatan ditemukan. Kemudian semuanya berhenti. Penyelidik mengira pembunuhnya telah ditangkap karena kejahatan lain yang tidak terkait. Tapi waktu harus terus berjalan. Saat rasa takut mulai hilang, si pembunuh menyerang lagi. 10 bulan kemudian, pada bulan September 1972, seorang supir truk menemukan mayat Diane Williams di pinggir jalan tol. Dia menghabiskan malam terakhirnya dengan pacarnya yang kemudian membawanya ke halte bus dan pulang. Diane dicekik sampai mati. Pada 1974, sebuah pasukan khusus dibentuk untuk menyelidiki kasus ini. Tugas dari mereka adalah mewawancarai dan menginterogasi sejumlah tersangka dan menindaklanjuti setiap petunjuk yang ada. Namun, pencarian mereka tidak menghasilkan kesimpulan kuat. Green Vega Rapids, geng yang dikenal karena menculik dan memperkosa anak perempuan dewasa di wilayah Washington DC atau Maryland, menjadi tersangka utama. Mengingat daerah tempat mereka menculik para korban yang juga seusia dengan mereka menjadi korban pembunuhan Freeway Phantom. Salah satu anggota geng mengomeli salah satu anggota geng lain yang mengira jika pembunuhan yang dilakukan oleh Freeway Phantom melibatkan salah satu anggota gengnya. Ketika polisi mewawancarai anggota geng yang dituduh, dia menyangkal keterlibatan dalam pembunuhan Freeway Phantom. Dia juga bisa memberikan alibi kepada polisi yang masuk akal ketika gadis-gadis itu hilang. Berarti dia tidak mungkin terlibat dalam pembunuhan. Pembunuhan Freeway Phantom belum juga terpecahkan hingga saat ini. File catatan di kepolisian yang tidak berurutan dan bukti yang disimpan pada saat itu telah hilang atau dicuri, sehingga tidak ada jenis tes forensik yang dapat dilakukan sekarang. Kebenaran yang mengerikan adalah bahwa keluarga para korban kemungkinan besar tidak akan pernah melihat keadilan bagi anak-anak mereka.